Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Semoga kalian semua selalu diberkati sama Tuhan dan tetap semangat juga sehat-sehat ya. Mohon maaf sekali untuk hari ini kita tidak jadi Zoom karena koneksi internetnya Bunia di rumah itu lagi down, jadi putus-putus terus. Tadi sudah diganti pakai HP juga tetap belum bisa. Nah, kali ini kita akan mengulang semua materi yang ada di tema 1, subtema 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 tadi kemarin apa? Ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini Bunia hanya akan mengulang sedikit dan juga mungkin akan menambahkan materi yang terlewatkan. Nah, ayo kita simak baik-baik ya anak-anak. Nah, yang termasuk makhluk hidup itu apa saja? Nah, yang termasuk makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, mengapa mereka semua itu dinamakan termasuk dalam makhluk hidup? Nah, itu nanti kita pelajari selanjutnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Tentu kalian kemarin juga sudah mempelajarinya sedikit demi sedikit. Juga mungkin kita akan mengulang lagi untuk mengetahui tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama memerlukan makanan dan yang kedua bernafas. Setelah itu makhluk hidup juga bergerak. Selain memerlukan makanan, bernafas, bergerak, makhluk hidup juga mengalami perkembangbiakan. Berkembang biak menjadi lebih banyak. Yang tadinya 1, 2, sekarang bisa jadi lebih banyak. Juga makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan seperti kalian. Dari kalian bayi sampai kelas 3 ini, kalian juga pasti mengalami pertumbuhan. Nah, dan yang terakhir apa? Peka terhadap rangsangan. Seperti kita ketika dingin, kita akan peka terhadap rangsangan dingin itu. Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita memakai baju yang tebal, memakai jaket, kalau tidur memakai selimut. Nah, dicubit pasti kita juga akan kerasa. Pasti langsung bilang apa? Au! Nah, seperti itu kan. Nah, itu namanya peka terhadap rangsangan. Nah, ini itu ada, perhatikan gambarnya. Ada 2 gambar, yaitu gambar manusia dan juga gambar ikan. Nah, di dalamnya juga digambarkan organ-organ dalam. Ada ikan, ada duri, ada apa itu. Nah, di sini kita akan bahas mengenai apa? Alat pernafasan. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru dan ikan bernafas dengan insang. Nah, seperti di sini kita lihat mana yang disebut dengan paru-paru. Nah, ini dia anak. Maaf. Ini yang disebut dengan paru-paru dari manusia. Manusia bernafasnya pakai ini. Nah, yang ikan bernafas dengan insang. Nah, ini yang disebut dengan insang dari ikan. Alat pernafasannya dari ikan. Nah, seperti itu ya. Kalau tumbuhan nanti beda lagi. Bernafasnya melalui apa ya?
klorofil. Iya kan? Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, perhatikan gambarnya itu tumbuh dan berkembang dari kecil. Nah, bayi belum bisa apa-apa, terus tumbuh lagi, bisa merangkak. Setelah merangkak, apa? Berjalan tumbuh tinggi. Nah, seperti sekarang ini. Begitu juga dengan hewan. Hewan itu juga mengalami pertumbuhan. Nah, contohnya ayam. Ayam dari telur. Telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam kecil terus kemudian menjadi besar dan menjadi ayam besar. Itu ayam jago. Nah, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Makhluk hidup juga mengalami perkembangbiak. Itu ada tumbuhan, ada hewan, juga ada manusia. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau ayam itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, nanti kan induk ayam itu mengerami telurnya pasti banyak sekali, ya kan? Induk ayam itu bertelur, terus telur ayamnya itu dierami supaya apa? Supaya bisa tumbuh jadi ayam lagi. Nah, tadinya satu jadi banyak ayamnya. Seperti juga manusia. Ayah ibu kalian itu jadinya 2. Akhirnya mempunyai anak. Ada yang punya 1, 2, 3, bahkan juga banyak. Ya, seperti itu. Jadi makhluk hidup mengalami perkembangbiakan. Nah, makhluk hidup itu juga memerlukan makanan. Tumbuhan serta hewan juga memerlukan makanan dan juga perlu air seperti kalian. Kalian juga perlu makan dan juga minum, ya kan? Makhluk hidup memerlukan makan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Berarti saling membutuhkan. Manusia membutuhkan makanan yang diperoleh dari daging. Daging dari mana asalnya? Dari hewan. Sayuran. Nah, sayuran dari mana? Dari tumbuhan. Hewan juga memerlukan makanan. Makanan hewan apa? Ada yang daging juga dan ada yang tumbuhan seperti rumput. Tumbuhan pun juga memerlukan makanan. Makanan tumbuhannya, kalau tumbuhan itu cara makannya itu dengan memasak sendiri. Nanti akan diperjelas dengan lebih lanjut dengan proses fotosintesis. Selain makanan, tumbuhan juga memerlukan air. Jadi kita yang punya tanaman di rumah, setiap pagi atau sore harus disirami. Supaya apa? Supaya tumbuhan itu tidak layu atau mati. Nah, selanjutnya ya, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak pernah menjumpai tumbuhan yang namanya putri malu? Enggak. Nah, tumbuhan putri malu itu apabila kita sentuh daunnya, pasti dia nanti daunnya akan menutup. Dia seperti malu-malu, akhirnya menutup, tidak mengembang lagi. Seperti contoh yang
di atas ini. Nah, ini yang namanya daun putri malu. Apabila kita sentuh, pasti akan menutup daunnya. Seperti halnya juga kita, apabila kita terkena sinar matahari, pasti kita akan silau, ya. Ada juga hewan ini seperti hewan apa ya namanya? Kaki seribu. Apabila disentuh, nanti dia pasti akan mengguling-guling atau menggilingkan badannya. Nah, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika kita sentuh. Itu yang dinamakan dengan peka terhadap rangsang. Nah, kita manusia sebagai makhluk hidup juga harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita diciptakan di dunia ini, sudah bisa bernafas, tumbuh dan berkembang, disediakan makanan oleh Tuhan. Nah, bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Kalian masih ingat apa itu bunyi dari sila pertama? Iya, betul. Bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini dilambangkan dengan lambang bintang ya, yang ada di perisai Garuda Pancasila yang ada di tengah sendiri ya. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, bersyukur kepada Tuhan itu harus kita laksanakan setiap hari. Nah, seperti contoh, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diciptakan sebagai manusia. Itu bisa kita wujudkan dengan cara menjaga kesehatan tubuh supaya kita bisa tetap sehat, makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan tubuh. Nah, seperti sekarang ini banyak virus yang sedang berada di sekitar kita. Nah, virus itu apa, Nana, yang sangat terkenal saat ini? Iya, virus corona atau COVID-19. Nah, diharapkan, Bunia berharap itu anak-anak semua tetap menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh. Juga makan makanan yang bergizi, banyak makan sayur yang mengandung vitamin. Juga kita harus banyak-banyak makan protein. Protein didapat dari mana? Dari telur bisa, ikan, daging.
Nah, kita harus makan makanan yang bergizi supaya badan kita tetap sehat. Di situ gitu merupakan perwujudan apa? Bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberi kehidupan, sudah diberi tubuh yang sehat. Tugas kita hanya menjaga supaya kita tetap sehat. Kalau kita bepergian, kita harus memakai masker. Di rumah pun jika ada anggota keluarga yang sedang sakit, terutama sakit flu atau batuk, nah, kita bisa menjaga diri kita dengan cara memakai masker. Nah, seperti itu contohnya bersyukur kepada Tuhan. Selain itu, kita juga harus taat menjalankan perintah, saling menghargai kepercayaan orang lain. Apabila ada teman kita yang berkeyakinan berbeda dengan kita, kita juga harus saling menghormati. Tuhan itu menginginkan kita harus saling bersatu, rukun dan damai dengan cara saling menghargai kepercayaan yang orang lain anut. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan belajar sedikit tentang SBDP. Pasti kalian tidak asing dengan lagu cicak-cicak di dinding ya. Nah, di situ sudah ada teksnya. Nah, di bawah teks itu ada kotak kecil merah. Ada yang kotaknya pendek dan ada yang kotaknya panjang. Nah, kotak-kotak kecil itu menunjukkan tentang bunyi dari syair lagu cicak-cicak di dinding ini. Seperti ini contohnya ya. Cicak-cicak di dinding. Nah, perhatikan di bawah kata cicak. Nah, di situ kotaknya apa? Kecil-kecil. Karena apa? Bunyinya pendek. Cicak-cicak di dinding. Nah, pas di kata dinding, dingnya yang belakang itu kan kita membunyikan secara panjang. Dinding. Nah, bunyi panjang itu kita tulis dengan kotak yang panjang. Kalau pendek hanya kotaknya kecil. Nah, seperti itu. Nah, kita perhatikan di syair berikutnya. Diam-diam merayap. Nah, yang panjang mana? Pas di kata merayap. Di yapnya itu panjang. Terus datang seekor nyamuk. Nah, muknya itu panjang juga. Yang lain tinggal yang lain apa? Pendek-pendek. Kotaknya pun kecil-kecil. Hap, lalu ditangkap. Nah, seperti itu ya. Anak-anak, maaf kalau suaranya berburu jelek. Nah, kira-kira sudah jelas ya. Apabila bunyinya panjang, kotaknya juga harus panjang seperti ini. Ini panjang, ini juga panjang, nyamuknya ini juga panjang, cupnya ini juga panjang, hap itu juga panjang. Nah, yang bunyinya pendek ditulis pakai balok kecil-kecil ini, bukan balok ini kubus ya. Ya anak-anak. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita akan masuk ke muatan pelajaran matematika. Harap anak-anak bisa memperhatikan dengan baik. Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut. Nih, ada berapa itu? 9 ya? 9 bilangan. Nah, yang A itu bilangannya 1.000. Bacanya berapa?
Ya, betul. Dibaca 1000. Yang B 2.00 dibaca 2000. Yang C 3.000 dibaca 3000. Nah, sekarang yang D 4.100 dibaca 4100. Yang E 4.250 dibaca 4250. Yang F 5.500 dibaca 5500. Yang G 6.050 dibaca 6050. Yang H 7.150 dibaca 7150. Nah, kalau yang I itu ada angka 10 titik, nolnya 3 dibaca 10.000. Gitu ya anak-anak. Nanti diperhatikan angkanya dan cara membacanya. Kita lanjut. Nah, menulis nama dan lambang bilangan. Perhatikan cara menentukan nilai tempat bilangan pada tabel berikut. Nih, ribuan itu ada kubusnya banyak banget disusun ya menjadi ribuan kubus. Ratusan itu juga disusun rapi. Puluhan. Nah, dan juga satuan. Satuan itu seperti itu, hanya ada kubus-kubus kecil-kecil. Nah, angka 1 pada bilangan 1.253 menempati nilai ribuan dan bernilai 1000. Nah, itu cara menulisnya 1000 seperti itu ya. Angka 2 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat ratusan dan bernilai 200. Perhatikan juga cara menulisnya. Angka 5 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat puluhan dan bernilai 50. Angka 3 pada bilangan 1253 menempati nilai tempat satuan dan bernilai 3. Lambang bilangan 1.253 dibaca 1253. Anak-anak harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam lambang bilangan tersebut ya. Kalau 1000 itu nolnya 3, kalau ratusan itu nolnya 2, kalau puluhan itu nolnya 1 ya. Kita lanjut ya anak-anak, sudah jelas kan? Nah, 1475 dibaca 1475. Nah, ini 1475 dapat dijabarkan sebagai berikut. Ribuan. Ribuannya angka berapa? Iya, betul 1. Dan ratusannya angka berapa? 4. Puluhannya angka 7. Satuannya angka berapa? Iya, angka 5. 1 ribuan ditambah 400-an ditambah 70-an dan ditambah 5 satuan. Nah, itu coba perhatikan penulisannya. 1 ribuan, 1000 nolnya berapa? Iya, 3. Kalau sudah 3 dikasih titik, jangan lupa ya. Terus 400-an, penulisannya
400. Diingat-ingat ratusan nolnya berapa? 2. 70-an, penulisannya 7 dan 0. 5 satuan, hanya ditulis angka 5 saja karena menunjukkan pada nilai tempat satuan. Nilai tempat dari bilangan 1475 adalah 1 itu menempati nilai ribuan, nilainya 1000. 4 itu menempati nilai ratusan, nilainya 400. 7 menempati nilai puluhan, nilainya 70. Dan 5 menempati nilai satuan, nilainya 5. Letak angka berdasarkan tempat nilai. Nah, 1, 4, 7, dan 5 itu menempati nilainya masing-masing. 1 nilai tempatnya ribuan, 4 nilai tempatnya ratusan, 7 nilai tempatnya puluhan, dan 5 nilai tempatnya satuan. Penjumlahan dapat dikerjakan dengan 2 cara. Nah, kita akan beralih ke penjumlahan. Ada yang cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Nah, kita akan pelajari tentang cara bersusun panjang terlebih dahulu. Contohnya 1432. Nah, itu 1000 ditambah 400 ditambah 30 dan ditambah 2. Jadi dijabarkan dulu ya. Akan ditambahkan dengan 1254. Nah, 1000 ditempatkan di urutan ribuannya. 200 di bawahnya 400. 50 di bawahnya 30 dan 4 di bawahnya 2. Nah, kita tarik garis panjang kemudian dijumlah. Nah, 1000 ditambah 1000 berapa? 2000. 400 ditambah 200. Nih tadi ya anak-anak, 1000 ditambah 1000 dulu. Ini 2000. 400 ditambah 200 ketemunya 600. 50 ditambah 30 itu berapa? 80. Dan 4 ditambah 2 itu 6. Ketemunya berapa? Iya, ketemunya 2686. Dijumlahkan ya. Jadi 1432 ditambah 1253 berapa hasilnya? 2686. Nah, yuk kita mulai dengan cara bersusun pendek ya. Ini akan lebih mudah. Nah, 1432 ditulis itu ya. 1432. Kemudian 1254. Jangan lupa untuk menyusunnya nanti ditempatkan di tempatnya yang sesuai, ratusan sama ratusan, ribuan sama ribuan, puluhan sama puluhan, dan satuan juga harus lurus dengan satuan. Kemudian ditarik garis, kita jumlah. Nah, jumlahnya dari belakang ya. 2 ditambah 4 berapa? 6. 3 ditambah 5 berapa? 8. 4 ditambah 2 ketemunya 6. 1
1 ditambah 1. Berapa hasilnya? 2. Nah, kira-kira sama tidak ketemunya antara yang bersusun panjang dan bersusun pendek? Iya, sama ya. Lebih mudah cara bersusun pendek. Hasilnya yaitu 2686. Nah, itu ada caranya ya anak-anak. Bentar, saya hapus dulu. Nah, itu ada cara dari angka 1 yang di bawah 6 itu cara menghitungnya dari belakang ya. Dari belakang, dari satuannya dulu, kemudian maju ke puluhan dihitung, terus ratusannya dihitung, baru yang ribuan dihitung. Jadi 1432 ditambah 1254, berapa hasilnya? 2686. Jadi cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek itu hasilnya sama, hanya cara mengerjakannya saja yang berbeda. Nah, satuannya tadi angka berapa? 2 ditambah 6, hasilnya 6, ditulis 6. Puluhan, 3 ditambah 5, ketemunya 8, ditulis 8. Ratusan, 4 ditambah 2, hasilnya 6, ditulis 6. Ribuan, 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditulisnya 2. Itu bukan 2 satuan ya, tapi dalam nilai apa? Ribuan. Nah, kita akan beralih ke muatan pelajaran PJOK. Nah, ini kemarin belum sempat Bunia sampaikan ke anak-anak. Nah, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Perhatikan gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Nah, nomor 1. Coba diperhatikan, yaitu berjalan ke samping kiri. Nah, bergeraknya ke samping mana? Kiri. Yang kedua, berjalan ke samping kanan. Nah, kita bergerak ke samping kanan. Terus yang nomor 3, berjalan ke depan. Seperti halnya kita berjalan seperti biasa, itu berjalannya kemana anak? Kita berjalan ke depan. Yang keempat, berjalan ke belakang. Nah, kelima, berlari ke depan. Kita lari, kalau jalan itu pelan, kalau lari lebih cepat. Iya. Nah, 6, berlari ke belakang. 7, berlari ke samping kanan. Yang ke-8, berlari ke samping kiri. 9, itu ada berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Nah, itu besok kalian bisa mempraktikkannya di rumah ya. Sudah jelas dan paham? Bunia harap kalian sudah bisa memahaminya ya. Nah, berikut ini adalah bentuk kombinasi gerak jalan dan lari. Lari atau jalan ke depan. Nah, seperti itu gambarnya. Lari, sedikit lari atau jalan-jalan. Lari atau jalan membawa benda. Dengan membawa benda, coba contohnya membawa apa ya? Membawa buku. Nah, sambil berlari juga berjalan. Lari atau jalan ke belakang. Nah, seperti itu. Lari atau jalan berkelok-kelok. Nah, belok-belok itu ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, begitu ya. Lari angkat paha. Nah, pahanya diangkat setinggi-tingginya. Lari atau jalan ke samping.
seperti itu, sesilang-silangkan, kakinya menyilang-silang ya, ke samping tapi. Nah ini apa? Ada yang naik dan yang turun? Tangga, ya betul, lari atau jalan naik turun tangga. Apa ini ya gambarnya? Nah, di situ ada gambar 2 orang. Nah, itu merupakan contoh dari lari atau jalan bersilang dengan teman. Jadi lari, tapi tidak tabrakan ya, bersilang. Berjalan atau berlari di samping teman. Jadi kalian ke kiri, nanti teman kalian ke kanan arahnya. Lari atau jalan membentuk lingkaran berpasangan dengan teman. Nah, bersama teman itu berpasangan dengan itu gandengan seperti itu ya, arahnya berlawanan, membentuk apa? Lingkaran. Nah, ini lari atau jalan membentuk lingkaran berpasangan dengan teman. Contoh permainan yang dapat memperkuat otot kaki dan tangan. Nah, itu yang pertama main kucing dan tikus. Nah, di situ kalian harus bersama dengan teman-teman yang banyak, membentuk lingkaran dengan cara bergandengan tangan satu sama lain. Di situ kalian kan nanti dapat tarik-tarikan ya. Nah, bisa memperkuat otot tangan. Juga otot kaki. Otot kakinya bagaimana? Kita harus berlari supaya tidak tertangkap oleh teman yang satunya. Juga yang kedua main kuda-kudaan. Nah, main kuda-kudaan di sini kalian menggendong teman yang satu, berlari dari start menuju finish. Nah, anak-anak menggendong teman-teman kalian. Besok kalau kita sudah masuk, kita bisa praktek ya, saling menggendong terus lari atau jalan. Itu juga dapat memperkuat otot kaki dan tangan kalian. Nah, sekian pendalaman materi untuk tema 1 ini, subtema 1. Semoga bisa kalian pahami dan kalian bisa mengerti tentang materi-materi di subtema 1 ini ya. Mudah bukan anak-anak? Iya, nanti kalian bisa melihat di buku-buku LKS juga bisa. Nanti kalian punya buku itu kan juga kalian bisa, oh ini kemarin yang sudah kita pelajari, seperti itu. Terima kasih banyak anak-anak sudah memperhatikan dengan baik dan juga memahami materi yang kita pelajari untuk hari ini. Sebelum kita masuk ke subtema 2, nah Bunia juga memberikan pendalaman materi ini supaya kalian juga lebih mengingatnya kembali. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.